Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat jalanan dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Salsabila Firdausyah. Sini saya sedang bersama narasumber baru kita. Boleh kita kenalin dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Syaban. Pak Syaban. Ya. Biar lebih ngobrolnya lebih enak nih, enaknya panggilnya apa nih Pak? Baban aja. Bang Baban. Bang Baban gitu Ya. ya. Oke, siap. Bang Baban. Bang Baban ini adalah driver Grab Molis. Molis itu motor listrik dan sekarang untuk tanya-tanya lebih lanjut nih soal Molis, yuk tanya aja ke Bang Baban samping saya ini. Baik. Bang Baban. Ya. Mau tanya nih Bang, udah berapa lama Bang? Saya untuk di Molis itu saya udah 8 bulan. Udah 8 Ya, bulan. 8 bulan betul. Untuk pendaftarannya tuh tata caranya gimana sih Bang? Untuk pendaftarannya sendiri itu kita langsung datang aja ke kantor, ya langsung datang ke kantor, siapin persyaratan-syaratannya kayak seperti KTP, KK, lalu ada foto rumah sih 4 sisi. Udah itu aja sih. Sama untuk biaya pendaftarannya itu sekitar 150. Pendaftarannya itu sendiri itu 100-nya itu buat biaya atribut sih, beli jaket. Langsung dapat atribut ya Bang? Iya betul, langsung dapat atribut. Sama SIM juga ya yang pastinya? Iya betul sih, SIM. Saya lupa untuk nyebutin SIM. Prosesnya berapa lama nih Bang dari daftar sampai dapat akun dan Itu untuk daftar langsung jadi sih hari itu juga. Jadi untuk motornya sendiri langsung bisa dibawa pulang. Ya, jadi untuk persyaratannya jadi daftar pagi, mungkin siang atau sore dia motor itu bisa langsung dibawa pulang. Untuk aktif akunnya sendiri itu besok paginya. Besok pagi langsung bisa Iya, narik. bisa narik betul. Nah nih Bang, karena Ya. ini Molis itu kan ya emang baru banget nih Bang untuk dipakai di Indonesia ya motor listrik ini. Karena biasa pakai motor konvensional yang isinya bahan bakarnya bensin nih Bang. Iya. Nah kalau untuk operasionalnya nih Bang, baterainya itu gimana Bang kalau dipakai? Kalau untuk operasional sendiri ya awal-awal saya di Molis sih memang sedikit susah sih ya. Tapi semenjak berjalannya dengan waktu itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan kemudian saya jadi merasa terbantu sih dengan stasiun-stasiunnya semakin banyak gitu, apalagi dengan di daerah Jabodetabek sih. Terutama Jabodetabek ya yang betul, banyak. Seberapa banyak sih Bang? Seberapa banyak dibanding pom bensin? Setahu saya untuk stasiun yang sekarang itu ada 1.500 yang tersebar di Alfamidi, Dandan, sama pom bensin. Oh lumayan banyak ya? Iya betul. Estimasinya nih Bang, per baterainya itu bisa jalan sampai berapa kilo Bang? Kalau estimasinya sendiri itu untuk estimasi ya, itu jarak dari 100% itu 60 km 60 km per satu baterai? per satu baterai betul. Terus kita bisa bawa baterai cadangan apa satu aja itu? Nah kalau untuk baterai cadangan gitu kita tidak bisa, soalnya itu memang untuk semut sendiri dia udah tersinkronisasi dengan motor baterainya. Jadi tidak bisa pakai baterai yang lain. Jadi harus berhenti untuk di-charge? Iya betul, harus ke stasiunnya langsung. Oke, Iya, jadi nggak bisa langsung jalan gitu? Iya, nggak bisa, Dan jauh. itu waktunya berapa lama kira-kira ngecasnya atau penuh? Kita kan itu sistemnya ganti baterai ya Mbak. Oh, diganti. Iya, jadi ganti baterai. Jadi kita untuk baterainya kita kosong nih, kita ke stasiun terdekat, kita ganti, ya sekitar beberapa detik lah, sekitar 10 detik, kita udah langsung bisa jalan lagi. Oh, nggak lama ya Bang? Iya, nggak lama. Nah, untuk biaya sewanya nih Bang, Mhm. nah ini kira berapa ya Bang? Untuk biaya sewa di Molis sendiri itu kita per harinya itu 50.000 untuk motornya sendiri, dan untuk baterainya itu kita ada di unlimited ada yang 25.000 dan ada yang per kilometer 100 km ada. Jadi yang untuk yang regulernya 100 km itu di 20.000, terus 200 km di 40.000, sama 800 km itu di 50.000. Oh, beda ya? Ya, jadi kita makanya untuk ojol sendiri kita pemakaiannya ada yang 25.000 sih per hari. Jadi kita itu untuk 25.000 sendiri kita puas seharian, kita mau kemanapun asal ada pergantian baterai kita bisa enak gitu. 25.000 sehari? Sehari betul. Bayar molis, sewa molisnya udah? Sewa molisnya itu 50.000 yang motornya. Berarti sehari 70.000? 75. Sehari 75.000. Iya, betul. Dan bayarnya itu kita bayarkan apa ada sistem sendiri dari Grab? Kalau dari sistem Grabnya sendiri itu kan dia dari di dompet kredit ya, jadi dia potong otomatis 50.000. Top up drivernya ya? Iya, top up driver betul. Setiap hari itu Bang? Setiap hari betul. Kalau misalnya hari ini kita nggak mau narik, nggak make, itu kepotong juga? Kepotong juga, tapi kita juga ada apa namanya ya,
eh, cuti gitu, seperti kita kalau misalnya lagi keadaan sakit itu dalam satu kali kontrak kita bisa mengajukan cuti dalam satu kali. Kalau lebih dari 3 hari, kalau misalnya kita sakit atau pulang kampung itu bisa mengajukan cuti selama lebih dari 3 hari, kita motor harus dibalikin ke Cakung sih, ke Grab Centernya. Jadi nggak kalau misalnya nggak mau narik hari ini harus diberitahu gitu. Iya betul. Jadi ada tata caranya sih. Nah, untuk maintenance nih Bang, nah, kalau misalnya kita motor pribadi kan ada ganti oli, servis motor. Nah, kalau pakai Maulis ini maintenance-nya gimana? Untuk maintenance gitu kita nggak harus repot sih Mbak. Jadi untuk maintenance-nya sendiri kita tiap bulan kan ada checkpoint-nya dari Grab-nya sendiri, kita dicek sendiri sama dari bengkelnya Grab. Nah, pergantian kita gratis. Itu udah gratis selama kita pemakaian, itu kita gratis. Jadi apapun itu selama pemakaian itu kita gratis. Jadi nggak ada pembayaran dari pihak maintenance. Yang penting dibawa aja motornya. Iya betul. Dan itu udah banyak cabangnya, apa ada di tempat tertentu aja? Kalau untuk cabangnya sih kita baru ada 2 sih untuk yang Maulis sendiri. Yang di Jakarta, yang satu itu di Semanan, yang satu lagi ada di Cakung. Nah Bang, mau nanya nih Bang, soal pendapatan nih di Maulis. Kira-kira per harinya itu bisa dapat sampai berapa ya? Kalau saya pribadi ya, setahu saya, kalau saya yang ngalamin, itu kalau saya keluar dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, itu sekitar dari 250 sampai 350 ribu. Itu kotor, belum kotor, dipotong sama biaya sewa? Iya, betul. Kalau dipotong biaya sewa, jadi kira-kira ya sekitar 175 sampai 200-an lah. Per hari itu? Per hari. Paling ya bawa pulang bisa bawa pulang 150 lah buat sekali ya pastinya, betul. Nah, selama Abang 8 bulan di driver Maulis, ada nggak sih Bang kendala-kendala atau insiden yang Abang alami? Kalau kendala itu sih ada sih ya Mbak, kalau untuk di motor. Apalagi kalau misalnya motor keadaan mogok ya kan. Itu kita harus laporan dulu itu ke pihak Grab. Tapi kita tenang juga sih, itu untuk kita kalau mogok kita bisa laporan ya, dijemput kita. Jadi motor diangkut diganti dengan yang baru. Jadi kita tetap standby di tempat kita mogok. Tapi Abang pernah saya ngalamin seperti itu ya. Jadi datang penjemputannya itu kira-kira berapa lama dari Abang lapor? Nah, kalau estimasi itu tergantung sih Mbak. Jadi kalau saya bilang tergantung posisi dari si mekanik itu sama pihak kita di mogoknya di mana gitu. Jadi kalau saya alamin itu sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Dalam posisi Abang lagi bawa customer apa gimana? Saya itu lagi bawa paket sih barang. Kebetulan lagi bawa paket. Oh iya, betul. Kalau misalnya kalau lagi bawa customer gitu? Kalau untuk bawa customer ya itu saya belum mengalami sih Mbak. Iya. Belum mengalami, jadi susah aja untuk ini ya. Misalnya nih Bang, amit-amit gitu ya Bang, di jalan ada insiden atau motor Maulisnya kenapa-napa, rusak, butuh perbaikan, apakah kita sebagai driver kena biaya untuk membenerin motornya apa gimana? Kalau saya pribadi, setahu saya juga belum mengalami ya, amit-amit ya, saya belum mengalami. Cuman dengan prosedur seperti itu kita dibebankan asuransi sih. Jadi kita nggak bayar, cuman kita bayar hanya sekitar 5% dari kerusakan motor gitu. Kalau untuk seperti itu kayak seperti bodi pecah itu ya, jadi hanya sebesar 1-5% lah. Oke, berarti nggak semua dibebankan ke kita ya, kayak pribadi gitu. Iya betul. Abang, selama Abang narik penumpang pakai motor Maulis nih Bang, ada cerita yang nggak enak atau gimana gitu? Kalau itu sih saya pernah ngalamin nih Mbak. Kalau untuk bawa penumpang itu. Padahal itu kan Maulis kita pergantian baterainya hanya beberapa detik ya. Nah, ini saya cuma hanya mampir ke Alfamidi untuk ganti baterai hanya beberapa detik. Ya dibilang ribet lah Mbak gitu. Jadi anggapannya tuh si motor listrik tuh kayak kok nggak efisien kayak bensin gitu yang jaraknya bisa jauh gitu. Ya ini sih kita nggak bisa memaksakan pola pikiran orang ya Mbak ya. Jadi
Itu sih kalau dramanya yang kurang nggak enak ya. Kenapa dibilangnya ribet sih? Padahal hanya beberapa detik ganti baterai ya kan? Iya betul. Udah bisa jalan lagi gitu. Cara abang ngejelasin ke customernya itu gimana? Ya saya jelasinnya sih hanya cuman ya sabar aja sih Mbak gitu. Sabar Mbak. Ini cuman hanya beberapa detik sih. Cuman juga nggak sampai selama kita ganti bensin gitu. Itu aja. Isi bensin maksudnya ya. Iya, entry-nya betul. Itu aja sih Mbak, pengalamannya sih itu aja sih, nggak yang dibilang ribet. Sama ini sih kalau misalnya ada estimasi apa untuk motor listrik ya kebanyakan ada yang pengemudi, ada yang minta penumpang ada yang minta ngebut, sedangkan di motor listrik sendiri kan itu kapasitas ngebutnya nggak ada ya. Itu maksimal itu hanya kalau untuk bawa penumpang 40 sampai 50 km sih. Iya. Nggak bisa ngebut betul. Jadi kan kadang ada yang penumpang minta diburu-buru nih. Itu sih kendalanya juga di situ sih. Penumpang minta ngebut ya kita pasrah karena motor listrik kan nggak bisa ngebut secepat motor bensin ya. Sama nggak bisa nyalip-nyalip juga gitu. Cuman kalau untuk kenyamanan saya lebih enak nyaman sih motor listrik sih. Untuk benefitnya nih Bang, yang abang dapetin dari GrabMolis, reward atau poin yang dari GrabMolis ini apa itu? Oh untuk itu kan kita ada 3 motor ya Mbak ya. Yang saya pakai kan itu ada di Semut ya. Nah untuk Semut itu kita benefitnya ada reward pelanggan setia namanya. Ya kalau itu setiap kita 3 bulan dapat sekitar nominal 300. Kalau memang 3 bulan itu kita tidak ambil, ada yang 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali kita ambil 750.000. Itu syaratnya untuk dapat reward itu apa Bang? Syaratnya sih cukup mudah sih Mbak. Kita hanya jangan sampai pembayaran sewa molis kita tertunggak, itu aja sih. Jadi itu aja setiap 3 bulan kita dapat 300.000 itu aja. Oh yang berarti dipastikan harus ada saldo di ini ya? Ya saldo di dompet Grab ya. Dompet driver biar ketariknya lancar selama betul Mbak. Itu aja? Iya itu aja sih. Tapi kalau misalnya kayak uang kerajinan nggak, kalau misalnya kita ada nggak narik itu kita bisa nggak dapat benefit itu? Oh itu sih nggak ada pengaruhnya sih Mbak, nggak ada. Asalkan kita kan untuk tiap harinya kita bayar sewa aja sih, bayar sewa molis itu. Selama abang pakai molis dan misalnya nih kalau di tongkrongan kan banyak yang pakai motor pribadi nih. Menurut abang ada nggak sih perbedaan orderan, perbedaan apa gitu? Kalau setahu saya itu saya belum pernah sih ya Mbak, kalau untuk dari reguler. Soalnya kan saya dari awal itu udah molis ya. Kalau dari molis sendiri saya pendapatan yang tadi saya bilang itu dari 2,5 sampai 350.000 ya, lumayan ramai lah. Sedangkan yang motor reguler sendiri ya dari 150 sampai 2,5. Saya juga kurang tahu sih. Jadi saya belum pernah mengalami itu reguler. Tapi kalau saya pribadi di molis ya lumayan gitu Mbak. Tapi kalau dari orderan nih Bang, menurut abang lebih gacor molis apa Grab biasa? Kalau dibilang gacor atau enggaknya sih ya setahu saya sembali ya itu juga si molisnya sendiri si molisnya itu kita sama reguler kita nggak tahu, jadi hanya pihaknya tertentu aja sih. Jadi setahu saya pribadi memang lebih lebih ke arah orderannya sih, lebih ke arah ramai atau enggaknya gitu. Tapi nggak ada ya, kayak misalnya molis lebih diprioritaskan nih orderannya daripada Grab biasa gitu, nggak apa sama aja? Itu sama aja sih Mbak. Setahu saya sih itu sama aja. Jadi nggak ada istilah, tergantung dari pribadinya masing-masing Mbak. Kalau kita memang rajin, kalau kita memang telaten, tekun, nggak gacor betul. Nggak ada istilah rame atau tidaknya sih Mbak. Nah, selama ini nih, selama abang jadi Grab molis, ada pengalaman yang mau disampaikan nggak? Apa kesan-kesannya? Oh, kesan-kesannya ya. Kalau untuk pakai molis sih, untuk yang saya pribadi enak-enak aja. Enak-enak aja. Apalagi ditambah dengan sekarang
baterai itu udah lumayan banyak ya. Terus pergantian juga baterainya juga banyak yang bagus, udah nggak ada yang kendala-kendala. Oh, berarti dulu ada? Dulu Pas tuh awal-awal awal-awal ya saya jadi kalau sore itu jadi susah narik Mbak. Jadi kalau sekarang udah aman. Kenapa itu kira-kira baterainya? Ya karena memang jadi driver banyak. Nah si baterainya itu sedikit, jadi pergantiannya tuh sering jadi cepet rusak si baterainya. Oke, karena itu. Iya. Tapi kalau misalnya ini abang misalnya udah ada rezeki nih untuk motor baru, kira-kira abang mau nggak pindah untuk pakai dari molis beralih ke motor biasa? Kalau untuk itu sih saya mau sih pindah ke reguler. Cuman saya berpikir kembali kalau untuk pindah ke reguler apakah serame yang pakai molis? Betul. Saya soalnya kan belum tahu juga gitu. Dan nggak ada reward? Betul, nggak ada reward juga. Ada ini nggak sih bang saran dari abang selaku driver Grab molis untuk pihak aplikasi? Untuk saran ya? Program molis apa? Kalau saran sih untuk molisnya sendiri, nah lebih perbanyak aja sih stationnya. Itu walaupun memang di sekarang itu memang udah banyak Mbak. Cuman untuk seperti daerah-daerah kayak saya waktu ngalamin di daerah terpencil kayak di daerah Balaraja, daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang, tuh daerah Parung Panjang, itu untuk pergantian baterainya itu nggak ada Mbak. Oh, nggak ada baterai station? Iya, jadi jarak dari stasiun ke stasiun lagi itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 kilo sih. Nggak sebanyak yang di sini. Iya betul. Kalau di sini hanya beberapa kilo aja sih. Jadi beresiko mogok gitu baterai habis. Nah ya, betul. Beresiko kita takut estimasinya nggak cukup untuk pergantian baterainya. Ya, sahabat jalanan dimanapun kalian berada, itu dia tadi hasil wawancara saya dengan Bang Baban dari Grab Molis. Bang Baban, semangat terus nariknya, semoga lanjut terus rezekinya dan diberi keselamatan selalu. Amin. Berkah rezekinya. Amin. Salam-salam buat keluarga Bang Baban.